Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Tutor Science. Kabar baik buat adik-adik pejuang KSN tahun 2022. Tahapan KSN tahun 2022 bakal segera dimulai. Ini bisa kita lihat dari surat resmi dari Pusat Prestasi Nasional tertanggal 17 Februari tahun 2022 menyangkut pelaksanaan KSN tingkat sekolah dan registrasi untuk pelaksanaan KSN tingkat kota kabupaten. Bagaimana informasinya? Simak terus video ini. Oke sobat-sobat, dari surat resmi Pusat Prestasi Nasional kita bisa lihat bahwa Pusat Prestasi Nasional menganjurkan setiap sekolah untuk melaksanakan KSN tingkat sekolah ya, atau seleksi tingkat sekolah. Tentunya buat sekolah-sekolah yang memiliki pelatihan atau klub Olimpiade, klub KSN, pastinya mungkin banyak pesertanya ya. Nah, momen ini bisa dijadikan sebagai ajang seleksi untuk menentukan peserta-peserta mana saja yang akan mengikuti KSN tingkat kota kabupaten. Dan kabar baiknya ya, untuk tahun ini agak berbeda dibanding tahun kemarin. Kalau tahun kemarin tiap bidang per sekolah itu hanya 3 siswa. Tahun ini jumlah peserta yang bisa mengikuti dari satu sekolah untuk bidang yang sama itu sebanyak 5 siswa ya. Jadi ini tentunya memberi peluang bagi sekolah-sekolah yang memiliki jumlah peserta lebih dari 3. Dan tentunya misalkan lebih dari 5 pun naik bisa diseleksi menjadi 5 dan memberi peluang untuk siswa-siswa dalam mengikuti KSN tingkat kota kabupaten. Dan seleksi tingkat sekolah itu dijadwalkan tanggal 23 sampai 25 Februari. Nah, selanjutnya hasil dari seleksi tingkat sekolah buat adik-adik yang terpilih untuk mengikuti KSN tingkat kota kabupaten, selanjutnya melakukan registrasi di laman resmi dari Pusat Prestasi Nasional 1 sampai dengan 19 Maret tahun 2022. Nah, mirip dengan tahun kemarin ya, pelaksanaannya bakal ada proktor dan operator atau teknisi ya. Nah, yang tidak kalah penting juga buat adik-adik peserta KSN tingkat sekolah, tingkat kota, tingkat provinsi untuk menyimpan nomor kontak atau narahubung yang tertera di surat resmi ini ya. Berkaca dari pengalaman tahun kemarin, narahubung ini sangat-sangat bermanfaat buat adik-adik peserta KSN tingkat kota maupun provinsi maupun tingkat nasional, apalagi ketika mengalami kendala dalam jaringan maupun hal-hal lainnya. Jadi pastikan adik-adik pejuang peserta KSN tahun 2022 untuk menyimpan nomor kontak ini ya. Nah, selanjutnya di surat pemberitahuan KSN tingkat sekolah ini juga tertera persyaratan KSN untuk tahun 2022. Nah, untuk persyaratan umum hampir tidak berbeda dibanding tahun kemarin ya. Jadi yang pertama itu pastinya WNI ya, dibuktikan dengan kartu pelajar, KTP, SIM ataupun paspor. Kemudian berminat memenuhi syarat minimal pengetahuan dinyatakan dalam bentuk nilai, dan tentunya yang dimaksud di sini adalah nilai raport ya untuk bidang sains yang dipilih. Kemudian yang ketiga itu mendapat persetujuan orang tua atau wali. Ini penting ya, apalagi kita belum lepas dari masa pandemi. Tentunya persetujuan orang tua buat adik-adik dalam mengikuti KSN ini sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian yang keempat, peserta didik hanya dapat mengikuti salah satu bidang sains saja. Tidak boleh 2 ya. Jadi kalau fisika, matematika, astronomi, dan lain-lain ya. Kemudian yang kelima, belum pernah meraih medali emas KSN jenjang SMA di bidang yang sama. Yang keenam, belum pernah mengikuti kompetisi sains tingkat internasional, misalnya di fisika ada IPO, di kebumian ada ISO, matematika ada IMO dan lain-lain ya. Ini belum pernah ya. Kemudian yang ketujuh, ini yang paling penting ya, peraih medali KSN bersedia mengikuti pembinaan ke tingkat internasional atau biasa disebut dengan pelatnas. Jadi buat adik-adik yang meraih medali emas, perak maupun perunggu wajib untuk mengikuti tahapan pelatnas, baik itu pelatnas tahap 1, 2 maupun 3 ya, tergantung tingkatan seleksinya.
Kemudian yang ke-8, untuk beberapa bidang sains, peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional dapat mengikuti KSN dengan merujuk, ya ini nantinya tergantung bidangnya ya. Jadi tiap bidangnya punya persyaratan tersendiri-sendiri terkait siswanya bisa langsung ikut KSN tingkat kota, provinsi, ataupun persyaratan lainnya. Kemudian yang ke-9, untuk peserta yang mengalami pindah sekolah, baik itu antar kabupaten atau antar provinsi, status kepesertaannya tetap mengikuti keputusan dari Dinas Pendidikan Provinsi sebelumnya. Jadi walaupun sudah pindah, tapi kalau sudah ikut seleksi di sekolah sebelumnya, itu tetap menggunakan nama sekolah sebelumnya. Kemudian 10, memiliki nilai kriteria ketuntasan minimal KKM untuk semua mata pelajaran dan memiliki sikap yang baik. Kemudian selanjutnya 11, mampu mengoperasikan komputer. Kemudian 12, tidak terlibat dan atau memakai narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang. Hanya dalam hal ini kepala sekolah ya. Oke, selanjutnya peserta khusus ya untuk masing-masing bidang. Kita lihat ya. Pertama itu untuk bidang matematika. Nah, bidang matematika sama seperti tahun kemarin itu kelas 10 dan kelas 11 SMA ya. Yang SMP yang kelas 9 sudah bisa ikut. Nah, buat yang kelas 8 itu bisa ikut juga, asalkan dia meraih medali emas di tingkat SMP untuk bidang matematika. Kemudian yang ke-B, memiliki nilai matematika di nilai raport ya, baik matematika wajib maupun matematika peminatan tidak kurang dari 80. Dan yang ketiga, peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan atau pelatnas tahap 1 yang diselenggarakan oleh Puspresnas pada tahun sebelumnya dapat langsung mengikuti KSNP. Jadi tidak perlu ikut KSNK ya. Nah, selanjutnya bidang fisika ini sama saja seperti tahun kemarin. Pesertanya yang bisa mengikuti KSN bidang fisika itu kelas 10 dan kelas 11. Untuk SMP yang kelas 9 juga bisa ikut. Untuk nilai, untuk yang SMP itu nilai matematika, IPA dan bahasa Inggris tidak kurang dari 80. Untuk yang SMA, nilai fisika, matematika dan bahasa Inggris tidak kurang juga dari 80. Kemudian syarat khususnya belum pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional atau pelatnas tahap 2. Jadi yang tahun kemarin baru tahap pelatnas tahap 1, tahun ini bisa ikut lagi. Buat yang sudah mengikuti pelatnas tahap 2 apalagi tahap 3 sudah tidak bisa ikut lagi untuk bidang fisika ya. Oke, selanjutnya untuk bidang kimia. Bidang kimia ini kalau diperhatikan sama saja dengan bidang fisika, tapi nilai yang diperuntukkan adalah nilai kimia. Jadi pesertanya itu kelas 10 dan kelas 11. Untuk SMP kelas 9 sudah bisa ikut. Persyaratannya untuk yang SMP nilai IPA-nya tidak kurang dari 80. Untuk yang SMA nilai kimianya tidak kurang dari 80. Baik SMP maupun SMA itu nilai matematika dan bahasa Inggris tidak kurang dari 80. Sama dengan persyaratan bidang fisika. Untuk bidang kimia yang pernah mengikuti pelatnas tahap 2 sudah tidak bisa mengikuti KSN tahun 2022 untuk bidang kimia ya. Buat yang baru sampai pelatnas tahap 1 tahun kemarin masih bisa ikut lagi ya. Bidang selanjutnya bidang informatika atau komputer ya. Untuk bidang informatika atau komputer syaratnya pada umumnya kelas 10 dan kelas 11 untuk tingkat SMA. Untuk SMP baik kelas 8 maupun kelas 9 sudah bisa ikut ya. Syaratnya nilai matematika wajib dan peminatan itu tidak boleh kurang dari 80. Kemudian belum pernah mengikuti pembinaan pelatnas baik pelatnas tahap 1, 2 maupun 3 yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Jadi secara tidak langsung ini buat yang sudah pernah medali yang diwajibkan untuk mengikuti pelatnas sudah tidak bisa ikut lagi ya. Oke, selanjutnya untuk bidang biologi. Nah, biologi ini persyaratannya mirip dengan informatika. Jadi SMA itu kelas 10, kelas 11, kemudian SMP kelas 8 dan kelas 9 sudah bisa ikut. Nah, untuk SMP itu nilai IPA dan bahasa Inggrisnya itu tidak kurang dari 80.
Selanjutnya untuk SMA itu nilai biologi dan bahasa Inggrisnya tidak kurang dari 80. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya buat adik-adik peserta KSN bidang biologi. Hanya diperbolehkan mengikuti KSN maksimal 2 kali ya untuk bidang biologi. Jadi buat adik-adik yang waktu SMP dia misalkan sudah ikut misalkan 1 kali, SMA ikut 1 kali, ya itu tidak bisa ikut lagi ya. Ini khusus berlaku untuk bidang biologi. Nah, selanjutnya kita ke persyaratan untuk bidang astronomi. Nah, untuk bidang astronomi ini persyaratannya peserta didik kelas 10 ataupun kelas 11 dan SMP kelas 9 sudah bisa ikut ya. Nah, untuk SMP itu syaratnya nilai IPA dan bahasa Inggris tidak kurang dari 80. Untuk yang SMA itu nilai fisika, matematika, bahasa Inggris tidak kurang juga dari 80. Kemudian belum pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional atau pelatnas bidang astronomi. Kemudian ini syarat penting juga ya buat adik-adik peserta bidang astronomi itu tidak buta warna. Nah, itu dibuktikan dengan surat keterangan bebas buta warna dari dokter, kemudian mampu melakukan kegiatan praktek di lapangan. Ya, oke, kita bidang selanjutnya bidang ekonomi. Nah, untuk bidang ekonomi ini tidak bisa diikuti oleh anak-anak dari jenjang SMP, hanya jenjang SMA kelas 10 maupun kelas 11. Persyaratannya nilai ekonomi, matematika dan bahasa Inggris tidak kurang dari 80. Kemudian catatan, peserta yang pernah mengikuti pelatnas itu apabila hendak mengikuti KSN, mengikutinya sejak KSN tingkat kota kabupaten. Jadi tidak ada privilege atau pengkhususan buat adik-adik yang sudah pernah mengikuti pelatnas. Jadi wajib mengikuti seleksi dari tingkat kota kabupaten. Selanjutnya bidang kebumian. Nah, bidang kebumian ini bisa diikuti oleh anak-anak SMA kelas 10 maupun kelas 11 dan sisa-sisa SMP kelas 9 yang pada tahun berjalan dia pada bulan Juli nantinya dia akan menginjak kelas 10. Kemudian syaratnya untuk nilai buat anak adik-adik peserta dari jenjang SMP itu syaratnya nilai IPA atau IPS dan bahasa Inggris tidak kurang dari 80. Kemudian buat adik-adik siswa dari jenjang SMA syaratnya adalah nilai matematika dan fisika kalau dari kelas IPA ya, atau dari IPS untuk nilai geografi, dan bahasa Inggris itu tidak kurang dari 80. Kemudian peserta didik yang pernah mengikuti pelatnas tahap 1 dapat langsung mengikuti KSN tingkat provinsi ya. Jadi ini kabar baik buat adik-adik yang meraih medali kemarin dan mengikuti pelatnas tahap 1 itu bisa langsung mengikuti KSN tingkat provinsi. Kemudian syaratnya seperti bidang astronomi itu tidak buta warna, dibuktikan dengan surat keterangan bebas buta warna dari dokter. Nah, sama juga seperti bidang astronomi ini terkait praktek itu mampu melakukan kegiatan praktek lapangan. Nah, selanjutnya untuk bidang geografi. Untuk bidang geografi persyaratannya masih sama. Dari SMA, MA itu kelas 10 dan kelas 11. Kemudian dari SMP bisa kelas 9. Nah, untuk persyaratan nilai dari dari jenjang SMP itu nilai IPA, IPS atau matematika dan bahasa Inggris ya, itu tidak kurang dari 80. Untuk jenjang SMA nilai matematika atau fisika, biologi atau geografi baik wajib maupun peminatan, dan bahasa Inggris tentunya itu nilainya minimal 80. Kemudian belum pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional atau pelatnas untuk bidang geografi. Kemudian tidak buta warna ya, dibuktikan dengan surat bebas buta warna dari dokter, dan selanjutnya mampu melakukan kegiatan praktek lapangan. Oke, itu dia informasi terkait seleksi KSN tingkat sekolah dan registrasi KSN tingkat kota kabupaten. Nah, di surat ini belum membahas untuk pelaksanaan seleksi tingkat kota kabupaten. Tapi pastinya di channel Tutor Sains ini akan terus mengupdate informasi terkait pelaksanaan KSN baik itu tingkat kota kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Jadi buat sobat-sobat sekalian, pastikan untuk terus mengikuti channel ini dengan mensubscribe maupun membunyikan lonceng
lonceng agar tidak ketinggalan informasi terkait kompetisi sains nasional yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat peserta KSN tahun 2022. Sampai ketemu di video kita selanjutnya dan bye-bye.